Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Rismawati dengan NIM 501 dari kelas H. Nah, pada kesempatan kali ini saya pertama akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Hukum Ekonomi Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Iva Hafizah. Nah, materi yang akan kita diskusikan pada mind mapping kali ini adalah mengenai transaksi elektronik beserta dengan dasar hukumnya. Baiklah, teman-teman sekalian, pasti sudah tidak asing bukan dengan nama transaksi elektronik. Nah, transaksi elektronik ini beberapa tahun terakhir sudah menjadi tren di kalangan masyarakat, terutama di Indonesia ya. Kalian termasuk salah satu penggunanya bukan? Pasti iya sih, apalagi kita kan generasi Z. Nah, apa itu yang dimaksud dengan transaksi elektronik akan dipaparkan sebagai berikut. Let's go. Pengertian dari transaksi elektronik. Nah, di dalam Undang-Undang UU ITE nomor 11 tahun 2008 mengartikan transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Jadi teman-teman, perkembangan transaksi elektronik ini sendiri juga tidak lepas daripada perkembangan dunia ilmu, informasi, dan teknologi yang ada pada saat ini kan. Nah, semakin berkembangnya ilmu, informasi, dan teknologi yang semakin marak, terutama di Indonesia juga, menimbulkan suatu keinginan atau terobosan baru daripada transaksi elektronik yang mengalihkan generasi kita dari pengguna transaksi konvensional menjadi pengguna transaksi elektronik. Lalu nih, orang-orang bertanya, apakah aman penggunaan transaksi elektronik itu sendiri? Apakah kita tidak takut terkena penipuan atau cyber online lainnya? Tentu beberapa orang merasa was-was ya tentang hal itu. Namun, tenang saja teman-teman, transaksi elektronik ini sendiri sudah memiliki dasar hukum yang sah di Indonesia. Dasar hukumnya itu sendiri merupakan ada di dalam UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan teknologi atau yang dikenal dengan nama UU ITE. Di sini berisi tentang pengertian transaksi elektronik dan bagaimana transaksi elektronik itu berjalan. Selanjutnya yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Nah, undang-undang ini merupakan undang-undang baru sebagai pengganti atau penjelasan daripada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Nah, untuk di dalam Undang-Undang ITE ini sendiri, transaksi elektronik dijabarkan di dalam bab 5, terutama pasal 7 sampai dengan pasal 22 Undang-Undang ITE. Lanjut lagi, transaksi elektronik ini kan memiliki banyak jenis transaksi. Jenis-jenis transaksi itu sendiri ada 5 nih teman-teman. 1 ada jual beli, 2 ada lisensi, 3 ada asuransi, 4 ada lelang, dan 5 ada perikatan lainnya. Nah, jenis-jenis perikatan lainnya ini adalah perikatan-perikatan atau perjanji yang dimulai dengan suatu perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak atau lebih untuk mengadakan suatu perikatan. Contohnya itu seperti utang piutang ataupun dengan sewa menyewa dan lain sebagainya. Nah, dengan transaksi-transaksi yang ada diikuti dengan transaksi elektronik, sebenarnya sama saja keduanya itu. Dalam hal transaksi antara transaksi konvensional dan transaksi elektronik itu sama.
Namun bedanya hanya transaksi elektronik akan disediakan suatu platform, teman-teman. Jadi kita ini nggak perlu lagi harus bertatap muka, harus tetangga, atau harus orang yang berdekatan yang dapat melakukan transaksi tersebut. Namun, orang yang jauh sekalipun, berbeda negara sekalipun, ataupun berbeda ras, dan lain sebagainya, dapat melakukan transaksi ini dengan aman dan nyaman, tanpa mikirin tempat ataupun biaya-biaya yang kita kosnya lebih banyak dalam transaksi konvensional. Nah, itu juga yang memudahkan transaksi elektronik dan semakin membuat transaksi elektronik itu maju dan semakin diminati juga di kalangan anak-anak muda dan juga kaum milenial Z ini. Nah, tentu saja perkembangan transaksi elektronik gak hanya tentang transaksinya aja, tapi juga pasti didukung dengan platform-platform yang telah dibentuk sedemikian rupa untuk dapat menyajikan transaksi elektronik itu sendiri. Di sini saya pribadi akan menjelaskan 3 platform yang benar-benar tren, booming banget nih di sekitar kita. Platform pertama yaitu dompet digital. Kalian pasti udah kenal banget ya sama dompet digital. Bahkan sekarang hampir setiap orang itu tidak pernah menggunakan lagi dompet konvensional, tapi mereka lebih suka menggunakan dompet digital karena lebih praktis dan juga efisien dalam penggunaannya sendiri. Nah, untuk dompet digital itu sendiri, atau yang sering disebut juga electronic wallet, itu diatur di dalam pasal 1, angka 7, Peraturan Bank Indonesia tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Jadi diartikan sendiri, dompet digital adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran, antara lain alat pembayaran, dengan menggunakan kartu dan atau uang elektronik yang dapat juga menabung dana untuk melakukan pembayaran. Lebih sering kita kenal dengan kartu kredit, Brizi, atau BCA gitu, yang biasanya menggunakan mesin ATS sebagai salah satu media perantaranya. Selain itu juga, dompet digital ini kita banyak banget kenal nih teman-teman, banyak di HP juga, itu adalah OVO, terus Dana, dan lain sebagainya. Tentu aja ya, lebih mudah banget digunain kan. Nggak perlu bawa dompet lagi, cukup bawa HP, kita dapat melakukan pembayaran di mana saja dengan dompet digital. Selain itu udah aman ya dengan udah adanya landasan hukum di Indonesia. Platform yang kedua yaitu Shopee. Nah, Shopee ini termasuk dalam salah satu marketplace yang online store yang udah bener-bener mendunia banget lah. Bukan mendunia juga ya. Kayak udah bener-bener tren banget, booming banget di Indonesia sekarang. Karena menyediakan fitur-fitur layanan jasa yang mudah dimengerti dan juga mudah diaplikasikan oleh masyarakat luas. Nah, Shopee ini sendiri merupakan suatu situs elektronik komersial yang berpusatnya di Singapura dan dimiliki oleh PT Share Limited dengan didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li. Shopee ini pertama kali dioperasikan pada tahun 2015 di Singapura dan sekarang merambah ke Malaysia, Indonesia, dan juga Thailand, serta ASEAN sekitarnya. Nah, Shopee ini banyak banget nih, teman-teman, fitur-fitur transaksi online yang berjalan di situ, seperti jual beli online. Terus sekarang ada Shopee Pinjam, yang tentunya untuk utang piutang. Terus juga ada Shopee Pay Later, dan itu juga termasuk dalam dompet digital, teman-teman. Nah, jadi penggunaan sekarang, kalian belanja nggak usah harus ke pasar atau kemana, tinggal di rumah aja, swipe, klik, udah sampai di rumah shopnya ya. Lanjut lagi ada yang ketiga nih, yaitu platform Gojek. Yap, bener. Kalian pasti udah tahu banget ya Gojek.
Gojek itu salah satu platform karya anak bangsa, aplikasi karya anak bangsa yang benar-benar membuat terobosan bahwasanya Indonesia juga bisa. Nah, Gojek ini didirikan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim, di bawah naungan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang mulai beroperasi pada tahun 2010. Gojek ini merupakan salah satu terobosan di mana ojek-ojek zaman sekarang itu tidak perlu lagi harus dipasar untuk menjajakan jasa mereka. Namun cukup dengan platform online saja di dalam aplikasi tersebut, kita orang yang jarak jauh pun dapat mengaksesnya dan dapat fair dengan para pengojek, dapat menggunakan jasa mereka dan tentu saja memudahkan mereka dong dapat dalam mencari pelanggan. Nah, jadi teman-teman dengan adanya platform-platform transaksi yang mendukung transaksi online itu semakin berkembang maju, tentu saja dapat memudahkan dan mempraktisasikan kehidupan kita sehari-hari dengan aman dan nyaman tentunya dengan karena sudah dilandasi oleh dasar hukum yang telah ada di Indonesia secara sah dan resmi ya. Jadi nggak usah khawatir lagi, nggak usah bingung, nggak usah bertanya-tanya lagi gimana sih gimana gitu kan takut dengan perasaan takut enggak. Jadi platform online transaksi online yang kalian jalani saat ini itu sudah aman legal di Indonesia. Nah, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang mau ditanyakan, kurang mengerti, dan kurang paham, dapat tanya secara langsung dengan saya di kolom komentar atau chat pribadi. Dan juga apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.